Baik Ibu Guru rahmatullah, kita awali kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulqilaha bala yarfa'ullaha biha darajat wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi la yulqilaha bala yahwi biha fi jahannam. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormatkan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah biidznillah kembali Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini, di rumah dakwah ini. Semoga pertemuan kita pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang dicintai oleh Allah, sehingga apapun yang kita lakukan manakala diridhoi dan dicintai oleh Allah, maka hal tersebut akan menjadi catatan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormatkan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kalimat bijak. Kalimat bijak yang sebenarnya kalimat bijak ini juga disarikan dari beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, salamatul insani fi hifdzil lisan. Salamatul insani fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu terletak pada penjagaan lisan. Ya. Keselamatan, ya, salamatul insan, keselamatan manusia itu fi, ya, hifdzil lisan, terletak pada penjagaan lisan. Ya. Jadi ketika kita menjaga lisan ini bisa memuliakan kita, ya. Tetapi kalau lisan ini tidak dijaga, maka akan mencelakakan kita. Intinya begitulah, ya. Makanya keselamatan manusia itu ya tergantung dari dia menjaga lisannya. Ibu-ibu yang saya hormatkan Allah Subhanahu wa taala, ada dua hadis yang mendasari saya mengajak untuk mengangkat tema menjaga lisan, ya. Hadis yang pertama adalah kaitan ketika kita membahas tema yang dirindukan surga. Masih ingat, Bu? Ada berapa golongan yang dirindukan surga? 4, ya. 4 golongan yang dirindukan surga itu siapa saja mereka? Yang pertama adalah talil Qur'ani, orang yang selalu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran melibatkan lisan atau enggak? Ya. Mosok cuma dipentelengi tok. Membaca yang melafalkan masih pakai lisan. Kaitan dengan tema kita adalah golongan yang kedua. Secara khos Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, golongan kedua yang dirindukan surga adalah wa hafidhil lisan, orang yang menjaga lisannya, ya, orang yang menjaga lisannya. Dan yang ketiga tentu ibu tahu, keempat tahu kan, Bu, ya? Yang ketiga apa?
mut'imil ji'an, orang yang suka memberi makan orang yang kelaparan. Dan yang terakhir adalah ya, siapa? Orang yang menjaga puasa imin fi syahri Ramadan. Dalam hadis ini ada kalimat wa hafidhil lisan. Nah, golongan kedua inilah yang memberikan semangat untuk kita membahas menjaga lisan. Kemudian hadis yang kedua yang mendorong saya untuk mengangkat tema ini adalah hadis yang berkaitan, entah di majelis ini sudah saya bahas atau belum, tapi dalam majelis yang lainnya sudah ya. Sukses menurut Allah ya. Sukses menurut Allah itu yang bagaimana, Bu? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka siapa saja yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia orang yang beruntung. Ya. Dalam bahasan tema tersebut, saya biasanya membawakan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawiyah, hadis yang ke-49, ya. Di mana hadis ini mengkisahkan tentang Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, kemudian dia berkata, qultu, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhulunil jannati wa yudkhulunil jannata wa yubaiduni 'anil nar. Ya Rasulullah, beritahu aku amal yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menghindarkan aku dari api neraka. Keinginan Mu'adz bin Jabal ini mewakili keinginan kita enggak? Iya, kita semuanya ingin masuk surga, ingin terhindarkan dari api neraka. Dan tentu masuk surga dan terhindarkan dari api neraka berkaitan dengan kehidupan akhirat. Kehidupan yang sesungguhnya di akhirat. Ya. Makanya Allah itu menuntun kita supaya kita itu konsentrasi mencari kebahagiaan akhirat. Ya. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya. Carilah pahala akhirat atau carilah kebahagiaan akhirat. Dengan apa kita mencarinya? Fi ma ataqallah. Dengan apa-apa yang Allah karuniakan kepadamu, apa saja. Termasuk lisan. Lisan karunia Allah, hendaklah digunakan untuk mencari kebahagiaan akhirat. Ya, makanya perlu dijaga. Bukan hanya sekedar perlu, harus wajib dijaga. Nah, kalau enggak, ya kita malah celaka nanti. Ya, baik. Karena yang dipertanyakan oleh Mu'adz bin Jabal, yang diajukan oleh Mu'adz bin Jabal adalah sesuatu yang kaitan kehidupan akhirat. Maka kemudian dipujilah pertanyaan itu oleh Rasulullah. Laqad sa'alta an adim. Sungguh engkau telah bertanya sesuatu yang sangat agung. Persoalan akhirat yang ditanyakan, ya. Wa innahu la yasirun. Sungguh persoalan itu, maksudnya masuk surga, terhindarkan dari api neraka. Rasulullah menyatakan hal itu mudah. Nah, kita dapat ini kesimpulan bahwa masuk surga, terhindarkan dari api neraka itu mudah. Mudah atau susah, Bu? Kalau Rasul ngomongnya mudah. Lah ya, kalau menurut kita padahal kita pernah mengkajinya loh. Kita pernah mengkajinya, kita sudah pada kesimpulan semuanya sepakat mudah. Mudah. Kenapa mudahnya? Masih ingat nggak? Kenapa mudahnya? Saya pancing. Surga milik siapa? Neraka milik siapa? Apakah Allah sudah memberi petunjuk bagaimana cara masuk surga? Bagaimana cara terhindarkan dari api neraka? Sudah ya.
Yang intinya di dalam Al-Quran itulah gitu ya. Kemudian Rasulullah kira-kira sudah menjelaskan atau belum cara masuk surga, cara terhindarkan dari api neraka? Sudah ya. Sudah. Allah sudah memberi petunjuk, sudah memberikan arahan bagaimana caranya masuk surga, bagaimana caranya terhindarkan dari api neraka. Rasulullah pun juga sudah menjelaskan, bahkan Rasulullah pun kemudian menyatakan apa? Ma baqiya syai'un, tidak ada yang aku tinggalkan satupun. Sebab-sebab atau cara-cara kamu bisa masuk surga, sebab-sebab atau cara-cara kamu bisa terhindarkan dari api neraka, illa wa qad buyyina lakum, kecuali semuanya sudah aku jelaskan. Jadi kalau nggak ada yang satupun yang ditinggalkan, semua sudah dijelaskan, gampang nggak? Gini, ilustrasinya begini. Kalau kita ini seorang murid, kita ini kan murid gitu ya. Seandainya guru kita itu nggak jelasin apa ini ilmu, kira-kira kita sebagai murid bisa nggak memahami? Ya nggak bisa. Dalam hal ini petunjuk Allah itu dijelaskan oleh Rasulullah, semuanya dijelaskan. Caranya masuk surga, caranya terhindarkan dari api neraka, nggak ada yang ditinggal satupun oleh Rasulullah. Berarti gamblang kan jalannya, jelaskan caranya, gampang nggak kalau gitu? Loh kok nggak pede sih? Masya Allah. Enggak, saya ngomong kita bicara tentang petunjuknya, ya. Gampang nggak? Saya kuatkan lagi. Bukankah tadi ibu sudah mengakui, dan kita pasti mengakui surga itu milik Allah. Kemudian neraka juga milik Allah. Ya tinggal minta aja kepada Allah kan gitu. Halo? Minta kepada Allah, minta dimasukkan surga, minta dihindarkan dari neraka. Apakah Rasulullah ngajarin? Dan itu kan gampang berarti. Semuanya diajarin, ya. Sampai bagaimana Rasulullah ngajarinnya? Ya? Hah? Enggak, bukan masalah lengkap, masalah minta tadi loh. Berdoa tadi lah. Man sa'alallahal jannata thalatha marratin. Siapapun yang minta kepada Allah minta surga, mintanya diulang 3 kali. Ini masih ingat hadis itu? Terus apa yang terjadi kalau kita sudah Allahumma inni as'aluka jannah, kita ulang 3 kali? Apa yang terjadi? Apa Bu? Surganya merespon. Responnya surga apa Bu? Mendoakan siapa? Yang lagi doa mendoakan kita. Mohon kepada Allah, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkanlah dia. Dia siapa? Kita yang lagi doa. Kita ulang 3 kali, masukkan dia ke dalam surga. Kemudian Rasulullah melanjutkan, faman istajara minan nari thalatha marratin. Dan siapapun yang memohon kepada Allah untuk dihindarkan dari api neraka, maka yang terjadi neraka juga respon, bahasanya gitu ya. Neraka juga respon. Responnya apa? Bentuknya doa juga. Apa doanya? Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, hindarkanlah dia dari api neraka. Kan gampang kan? Udah, petunjuknya gampang, penjelasan Rasul gampang, dituntun oleh Rasulullah minta kalau doa 3 kali, minta surga 3 kali, minta dijauhkan dari api neraka 3 kali. Gampang kan? Terus susahnya apa? Hah? Apa Bu? Ngejalaninya yang susah. Kesimpulan kita waktu itu, susahnya kita ngejalani karena apa? Hah? Karena kita punya musuh. Musuh kita nggak pernah rela kalau kita masuk surga. Musuh kita maunya kita diajak masuk neraka. Tapi musuh kita nggak pernah terang-terangan ngajaknya. Nggak ada yang bisikin kita yuk masuk neraka yuk, nggak. Ada yang ngomong gitu?
Mau setan jenis manusia juga nggak ada yang bisikan, yuk kita bareng-bareng masuk neraka gitu. Nggak ada. Mereka juga ingin masuk surga juga, ya. Dan juga mereka memang nggak suka kalau manusia itu berada di dalam surga. Caranya mereka bagaimana, Bu? Masih ingat? Mereka melakukan tipu daya, kebohongan, kedustaan, dan sampai kemudian Adam dan Hawa juga terperdaya dengan kebohongan iblis, yang kemudian kita simpulkan orang yang suka bohong jelmaan iblis. Ibu udah ngomong ya. Ya memang begitu, ya. Kerjaannya memang begitu. Makanya di dalam surat Al-An'am ayat 112 yang pernah kita pelajari itu, bahwa ketika Allah menjadikan setiap nabi itu punya musuhnya sayatinal insi wal jin, musuhnya itu adalah dari setan jenis manusia dan jin, maka kerjaannya apa? Satu sama lain membisikkan kalimat yang indah-indah untuk menipu manusia. Ya itulah kerjaan musuh kita, ya. Sekarang atas nama toleransi ini mudah-mudahan akhir-akhir Desember ini banyak tuh kalimat-kalimat yang indah banget, tapi menyesatkan, tapi bisa menggerogoti iman, ya. Jelas-jelas lakum dinukum waliyadi, masih saja, ya. Jelas-jelas Allah menyatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah mereka yang menyatakan Allah itu Al-Masih putra Maryam. Bahkan kemudian berkaitan dengan azas Trinitas juga dinyatakan dalam ayat berikutnya, ya. Tapi masih saja mereka menganggap sama aja. Nah, ini kelihatannya indah banget kan? Udahlah, kita saling menghormati. Iya, betul. Kita menghormati dalam arti kita tidak boleh kemudian mencaci maki ketuhanan mereka. Ya biarkan saja, tapi kita nggak boleh melibatkan diri kita dalam ibadah dan akidah mereka, gitu. Kita cukup bersama mereka dalam masalah muamalah saja. Kalimat yang indah-indah ditebarkan di tengah masyarakat ini, sehingga kalau nggak sadar malah menggerogoti iman. Nah, itulah musuh kita. Baik, jangan terlalu jauh nanti hifdzul lisannya nggak nyampe, ya. Menjaga lisannya. Maka Mu'adz bin Jabal setelah dipuji oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah menyatakan innahu layasirun, sesungguhnya hal itu artinya masuk surga, terhindarkan dari api neraka itu gampang. Tapi bagi siapa gampangnya? Ala mayyasarallahu alaihi, bagi orang yang memang dimudahkan oleh Allah. Disinilah fungsinya doa, selalu mendekat kepada Allah, ya, bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk masuk surga, untuk terhindarkan dari api neraka. Tentu Ibu rahmatullah, kita tidak akan membahas hadis ini secara keseluruhan. Akan saya ambilkan bagian terakhir, bagian akhir dari hadis ini yang seiring dengan tema kita menjaga lisan, ya, karena ini menjadi alasan kita mengangkat tema menjaga lisan. Banyak Rasulullah memberikan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan terakhir Rasulullah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi. Jadi Mu'adz bin Jabal ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maukah aku beritahukan kepadamu tentang inti dari semua itu? Sebenarnya maksudnya gini, sesuatu yang banyak menimbulkan masalah, ya. Sesuatu yang banyak menimbulkan masalah, pertengkaran antar suami istri, pertengkaran tetangga, bahkan sampai perang antar negara pun juga disebabkan oleh sesuatu itu, ya. Kita masih sebut sesuatu, ya. Maka kemudian Mu'adz bin Jabal menyatakan, bala ya Nabiullah, mau wahai Nabiullah, mau dijelaskan oleh Nabi, ya. Tentu Mu'adz bin Jabal pengen tahu, karena ini kaitannya dengan jaminan dirinya bisa masuk surga, jaminan dirinya bisa terhindarkan dari api neraka, ya.
Kemudian Rasulullah fa'akhadha bilisanihi, kemudian Rasulullah SAW sambil memegang lisan beliau, kemudian beliau bersabda, kuffa alaika hadza, ya, kuffa alaika hadza, jaga olehmu akan hal ini. Maksudnya apa, Bu? Hadza di sini karena Rasul sambil menunjuk lisan beliau, maka hadza itu kata tunjuk menuju kepada lisannya. Kalau begitu yang dimaksud apa? Kufa alaika hadza, jaga lisan. Ya, ini juga menjadi alasan bagi kita untuk membahas menjaga lisan, ya. Jaga lisan, ya. Kemudian Rasulullah ditanya oleh Mu'adz bin Jabal, "Ya Nabi Allah, wa inna lamu akhaduna bima natakallamu bihi." Wahai Nabi Allah, Mu'adz bertanya kepada Rasulullah setelah nasihati, jaga lisanmu, tahanlah ini, tahan lisanmu, ya. Maka kemudian Mu'adz bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kami akan dihukum karena apa yang kami ucapkan? Masya Allah, pertanyaannya mantap juga. Apa Allah akan menghukum kita karena lisan kita, karena ucapan-ucapan kita, ya. Maka kemudian Nabi SAW menjawab, menjelaskan dengan kalimat awalnya, sakilatka ummuka, sungguh ibumu kehilangan kamu. Itu bahasa ini ya, bahasa apa ya, penghantar sajalah, kamunya kok kebangetan amat sih, gitu ya, kayak gitulah kalau bahasa kita, ya. Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, wahal yakubun nasa finnari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, ya. Rasulullah kemudian menjelaskan, ya, tidak ada yang menjatuhkan wajah manusia ke dalam neraka, atau tidak ada yang menjatuhkan tengkuk manusia ke dalam neraka, kecuali karena apa? Kecuali karena hasil lisan mereka yang buruk. Nah, ini menunjukkan bahwa lisan itu kalau tidak dijaga bisa menjerumuskan pemiliknya masuk ke dalam neraka. Nah, saudara seiman yang semuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Surat Al-Ahzab ayat 70. Monggo silakan dibacakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Barakallahu fiik. Masya Allah nih, Ibu musola Al-Furqan kan ya? Iya. Ibu, Al-Jihad. Tapi jarang bentrokan. Bukan di Al-Furqan musolanya. Apa yang Ya. Oh, berarti mirip mungkin mukanya. Wajahnya mirip, ya. Baik, Ibu rahmatullah, surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Allah menyerukan kepada kita orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ayat ini, Bu rahmatullah, sering digunakan oleh Rasulullah sebagai penghantar dalam khutbah, dalam muzakarah bersama sahabat, pengajian bersama sahabat. Selalu dibuka dengan bagian ayat ini juga, ya. Salah satu dari beberapa rangkaian ayat, salah satu ayat yang
diingatkan selalu oleh Rasulullah adalah ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qaulan sadida. Orang beriman itu harus bertakwa kepada Allah. Di ayat yang lain, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Itu diserukan kepada orang beriman juga. Nah, kaitannya dengan tema kita, selain ketakwaan itu, orang beriman harus berakhlak. Khususnya kaitannya dengan lisan. Allah perintahkan wa qulu qaulan sadida. Dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, perkataan yang benar. Hendaklah kita tuntun, kita jaga lisan kita ini agar lisan kita ini selalu mengucapkan perkataan yang benar. Yang benar itu yang seperti apa? Mengandung dua unsur. Yang pertama adalah benar, tidak mengandung kebohongan. Ya. Makanya dalam kitab Al-Kabair, kitabnya Imam Az-Zahabi itu kaitannya dengan dosa besar, berkaitan dengan lisan banyak, termasuk saksi palsu, melibatkan lisan, sumpah palsu melibatkan lisan, ya, pengkhianatan pemimpin melibatkan lisan dan sebagainya, ya. Pendek kata, lisan itu luar biasa kalau nggak dijaga, ya. Maka orang beriman harus berakhlak menggunakan lisannya untuk berkata yang benar, tidak mengandung kebohongan. Bahkan ibu-ibu azakumullah, dalam hal bercanda saja itu nggak boleh bohong, ya. Sampai ada hadis yang mungkin ini agak nggak disukai sama pelawak. Mungkin, ya, saya bacakan ya hadisnya, ya. Fawailul lilladzi yuhadditsu bil haditsi liyudhika bihil qauma fayakdzibu fawailul lahu. Tolong dicermati. Pertama, Rasulullah membukanya wailul lilladzi yuhadditsu bil haditsi liyudhika bihil qauma. Celaka, bahasanya pembukanya celaka nih. Celaka orang yang bercerita, membuat-buat cerita hanya sekedar untuk membuat tertawa satu kaum. Ya. Padahal cerita itu ternyata mengandung kebohongan. Cerita bohong. Sekedar untuk membuat tertawa, ya. Dan setelah itu Rasulullah menutupnya dengan ancaman juga. Wailul lahu. Diulang 2 kali. Berarti kalimat kecelakaan itu di dalam hadis ini diulang 3 kali. Yang pertama di awal, yang 2 kali di akhir. Celaka dia. Siapa dia yang celaka? Orang yang suka membuat cerita-cerita, tapi ceritanya itu kebohongan, hanya sekedar untuk ngundang ketawa kaumnya. Nah, kaumnya itu bisa yang nonton, bisa yang kumpul dengan dia, gitulah. Ya. Maka berhati-hatilah. Qaulan sadida, di samping tidak boleh benar dalam arti tidak mengandung kebohongan, tidak mengandung kedustaan, termasuk juga qaulan sadida itu adalah tidak mengandung unsur hinaan. Ya. Kalau kita bicara, kita memilih kata, ya, ngobrol sama teman, hati-hati, ya. Apalagi kalau yang suka manggung. Kayak suka manggung kayak saya gitu. Hati-hati menggunakan kalimat. Kalau sampai kalimat yang saya pilih itu kemudian merendahkan orang, menghina orang, meremehkan orang, baik menghina, meremehkan, merendahkan dalam fisiknya ataupun juga dalam profesinya, nggak boleh. Halo? Perilaku juga, sampai nanti kita akan ketemu bagaimana
Aisyah itu pernah niru-niru gerakan orang di depan Nabi. Aisyah radhiyallahu anha. Ya tentu ini bukan dalam rangka untuk membuka aib ibunda kita loh ya. Ini menjadi ilmu buat kita. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu tahu-tahu di depan Nabi beliau menirukan gayanya orang, ya. Ada nggak yang orang yang suka begitu? Kalau nggak niru-niruin suaranya, ya niru-niruin gaya jalannya atau apalah, ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku menirukan gerakan seseorang di hadapan Nabi. Di hadapan Nabi. Beliau niruin gerakannya orang. Apa reaksinya Nabi? Coba. Nabi nggak suka itu, ya. Ma uhibbu anni hakaitu insanan wa annali kada wa kada. Aku tidak suka, kata Rasulullah, ya. Aku tidak suka menirukan gerakan seseorang meskipun aku diupah sekian dan sekian. Diupah aja nggak mau loh Rasulullah, saking nggak sukanya meniru gaya apalagi niru gratisan lagi. Lalu diupah aja Rasulullah nggak mau. Itu menunjukkan nggak sukanya Rasulullah SAW, ya. Jadi qaulan sadida, unsur yang kedua tidak mengandung unsur meremehkan, menghina, merendahkan orang, baik dalam fisik maupun dalam profesinya. Dalam masalah fisik bagaimana? Ada kejadian juga pada zaman Rasulullah, juga terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, dan kemudian diriwayatkan oleh Abu Zaifah, ya. Beliau menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku berkata kepada Nabi. Jadi siapa yang berkata kepada Nabi? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha pernah ngomong, bahasa kita lah, pernah ngomong kepada Nabi. Apa omongannya Aisyah radhiyallahu anha? Sofia itu begini loh. Sebenarnya kalimat pendek itu nggak ada, cuma ada isyarah yang menunjukkan postur Sofia itu pendek. Tapi memang betul, Sofia itu istri Rasulullah yang postur tubuhnya pendek, tapi memiliki wajah yang cantik. Nah, saudaraku seiman, Aisyah mungkin karena terbakar rasa cemburunya, kemudian dia, ini ingat ya, ini penting sekali nih, dasar hatinya sampai mengungkapkan sesuatu itu sehingga menjadi Rasulullah nggak rela, ya. Sofia itu pendek. Menurut ibu, Rasulullah tahu nggak sih bahwa Sofia itu pendek? Ya, tahu orang istrinya. Terus buat apa Aisyah ngomong di hadapan Nabi coba? Nah, pasti unsurnya ke sana kan? Ya, unsurnya ke sana. Itu penting, itu dasar itu, ya. Apa kemudian reaksi Rasulullah? Laqad qulta kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Sungguh, kata Rasul, sungguh kamu siapa? Kamu Aisyah radhiyallahu anha telah mengatakan satu kalimatan. Lau muzijat bima'il bahri, kalau kalimat itu dimasukkan ke dalam lautan, niscaya akan merubah air lautan. Kalimatnya kan cuma sederhana. Sofia itu begini loh. Itu aja. Tapi bagaimana tidak relanya Rasul, bukan faktor karena beliau istrinya, bukan begitu, ya. Tapi telah mencerca fisik orang. Mencela fisik orang, menghina fisik orang, merendahkan, meremehkan fisik orang, ya. Ini kalimat yang buruk, tapi nanti ada timbangannya. Loh, gimana kalau kita terbiasa sama teman sudah akar, bugel gitu ya. Terus gimana itu? Hitung. Pasek sini dong gitu. Gimana tuh? Semuanya menyangkut jasad teman kita. Nanti kita bahas, ya. Kita lanjutkan dulu. Maka Rasulullah menggambarkan bahwa itu adalah perkataan yang sangat buruk yang bisa merubah air lautan.
kalau dimasukkan ke dalam lautan. Padahal air lautan itu ada berapa liter, Bu? Nggak bisa diukur, cuma bahasanya bumi ini 2/3-nya lautan, 1/3-nya daratan. Berarti lebih banyak daratan atau lautan? Lebih banyak air lautnya, gitu loh, ya. Sampai bisa merubah air lautan. Itu menggambarkan kalimat itu sangat buruk, ya. Didorong oleh rasa tidak nyaman hati Aisyah, kemudian ngatain seperti tadi. Padahal kenyataan kan Sofia itu pendek, iya nyata. Nggak nyimpang. Yuk kita lihat kisah yang lain, ya. Kisah lain seorang sahabat, ya. Sebentar saya bukakan biar nggak salah, ya. Terjadinya perdebatan antara dua sahabat. Sahabat yang satu adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ya. Kemudian berdebat dengan seorang sahabat yang bernama yang belakangnya Al-Faris itu siapa? Bukan Salman, bukan Salman. Yang belakangnya Al-Ghifari, bukan Abu Dzar. Alhamdulillah, ya ketemu ya, Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari pernah berdebat dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Dua-duanya sahabat mulia semuanya, ya. Kan biasa bergaul debat, itu kan biasa kan? Kalangan sahabat debat itu juga biasa. Tapi keadaan debat itu ternyata Abu Dzar Al-Ghifari terdesak. Ya, ingat ya, terdesak ya. Orang itu kalau biasanya kalau kalah debat gimana, Bu? Ini faktor manusianya ya. Faktor manusia itu biasa itu. Jengkel, nggak terima gitulah ya. Tahu-tahu dari lisan Abu Dzar Al-Ghifari muncul kalimat dasar hitam. Lihat benar-benar dasar hitam. Apakah Bilal benar-benar hitam? Iya, memang benar-benar hitam Bilal bin Rabah. Dasar hitam. Nah, akhirnya dilaporkanlah kepada Nabi peristiwa dirinya dikatain dasar hitam, padahal hitam bener, ya. Pesek ya baru pada pesek bener, tapi nggak terima. Nanti ini menjadi syariat juga supaya kita hati-hati. Kemarahan, ketidakterimaan hati yang tidak suka kemudian memunculkan kalimat yang kesan menghina, dasar hitam, maka sampailah kepada Rasul. Cerita itu disampaikan oleh Bilal bin Rabah, maka Rasul memanggil Abu Dzar Al-Ghifari. Dan kemudian dinyatakan oleh Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari, sungguh pada dirimu masih ada sifat jahiliyah. Padahal ngatain yang bener loh, dasar hitam, padahal bener juga. Tapi nggak layak itu disampaikan kepada temennya. Halo, apalagi ada unsur apa, Bu? Kesan karena pengen menghina, karena didorong oleh emosi amarahnya, ya. Sehingga muncullah perkataan gitu. Kalau mungkin saja kalau canda-canda mungkin masih ada agak ringan lah. Ini kan karena dorongan ketidaksukaannya dia dikalahkan dalam perdebatan itu, kemudian dasar hitam. Nah, saudaraku seiman, ya, dasar jawab kowe gitu. Ngengkel aja. Nah, Masya Allah, kan sering itu muncul-muncul begitu. Nah, saudaraku seiman, maka apa yang terjadi? Kalau kita yang diingatkan begitu, kira-kira kita gimana? Cenderungnya kita membela diri. Kalau Abu Dzar Al-Ghifari langsung nyesel, langsung nyamperin Bilal bin Rabah minta maaf kepada Bilal bin Rabah. Bahkan Abu Dzar Al-Ghifari kemudian meletakkan kepalanya di tanah, kemudian minta kepada Bilal bin Rabah, wahai saudaraku Bilal, injaklah kepalaku supaya aku bisa menebus kesalahanku kepadamu. Gara-gara cuma ngomong dasar hitam, nyeselnya luar biasa sampai minta diinjak kepalanya.
Tapi tentu tidak dilakukan oleh Bilal bin Rabah, karena tentu Bilal bin Rabah tahu secara strata, kalau bicara strata gitu, Abu Dzar Al-Ghifari adalah termasuk bangsawan, sementara Bilal bin Rabah adalah mantan budak. Saya menyebut mantan budak itu bukan untuk menghina ya, supaya tahu asal muasalnya saja. Bilal bin Rabah sahabat yang sangat mulia. Suara terumpahnya sudah masuk ke dalam surga lebih dulu, padahal orangnya masih hidup di dunia. Luar biasa Bilal bin Rabah itu ya. Begitulah penyesalan Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian Bilal mendoakan, semoga Allah membarokai kamu. Mereka perlukan saling memaafkan. Masya Allah. Nah, saudaraku seiman, ini juga berkaitan dengan kondisi di mana orang itu menghina secara fisik. Nah, saudaraku seiman, ya, ada satu peristiwa dalam satu hadis, ya, Rasulullah kedatangan tamu yang bernama Abu Jurai, ya. Abu Jurai, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, dan Al-Hafiz Abu Thahir menyatakan bahwa sanad hadis ini sahih, ya. Abu Jurai berkata, meminta kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berikan aku nasihat. Berikan aku nasihat." Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati dengan nasihat yang sangat singkat, khususnya yang berkaitan dengan lisan. Rasulullah menasihati Abu Jurai, "La tasubbanna ahadan." La tasubbanna ahadan. La tasubbanna itu apa? La tasubbanna itu adalah janganlah engkau merendahkan, janganlah engkau meremehkan, jangan engkau menghina ahadan, seseorang pun. Halo? Gimana Bu nasihatnya? Janganlah kamu merendahkan atau meremehkan atau menghina seseorang pun. Ini menjadi pelajaran buat kita, ya. Agar kebiasaan-kebiasaan kita menghina orang, merendahkan orang, baik dalam masalah fisik maupun profesinya, jangan dilakukan. Karena dari kisah Abu Jurai ini sudah mendapatkan nasihat, kamu jangan merendahkan, jangan meremehkan, jangan menghina seseorang pun. Bagaimana kira-kira reaksinya Abu Jurai? Abu Jurai kemudian bereaksi. Sejak itu maksudnya apa? Sejak aku dinasihati oleh Rasulullah, apa nasihatnya? Kamu jangan merendahkan seseorang pun, kamu jangan meremehkan seseorang pun, kamu jangan menghina seseorang pun. Sejak itu aku tidak pernah lagi menghina seseorang pun. Berarti kemungkinan Abu Jurai punya tabiat apa sebelumnya? Sikap merendahkan. Betul. Kan Rasul itu kadang-kadang kan memang dikenal sebagai ahli jiwa juga. Datang seseorang, nasihatnya kamu jangan berbohong meskipun terhadap dirimu sendiri. Datang lagi seseorang, kamu jangan marah, niscaya kamu masuk surga. Sehingga cucu ibu hafal banget itu, la taghdab walakal jannah, gitu kan? Neneknya ngomel, la taghdab walakal jannah. Neneknya nggak ngerti, dikira hiburan, tambah ngomel. Cucunya semakin kenceng, la taghdab walakal jannah, nggak diarti-artikan juga. Saking nggak ngertinya, neneknya tetap ngomel, janganlah kamu marah, Nek, niscaya kamu masuk surga. Diam langsung neneknya. Masya Allah. Ibu-ibu azakumullah, ya. Begitulah Rasulullah. Dan kepada Abu Jurai, Rasulullah membaca, dan nasihatnya adalah kamu jangan merendahkan seseorang pun. Dan terbukti Abu Jurai kemudian sudah punya tekad, sejak itu aku tidak pernah lagi menghina orang lain, baik orang lain itu orang yang merdeka ataupun seorang budak. Bahkan kemudian diteruskan, bahkan aku juga tidak lagi pernah menghina binatang. Gimana ya menghina binatang itu? Meremehkan binatang itu kayak apa? Ada satu riwayat, Ibu rahimahullah,
seseorang yang punya keledai, ya. Seseorang yang punya keledai. Keledai itu untuk apa kira-kira? Alat angkut, ya, untuk ngangkut barang gitu ya. Mungkin bahasa kita kalau sekarang bisa baktor gitu ya. Ada bak bermotor biasanya untuk angkut-angkut sampah gitu. Nah, suatu ketika keledainya itu dimuati muatan yang terlalu berat. Terlalu berat. Maka kemudian keledai itu keberatan. Tahu-tahu pemilik keledai itu menyatakan keledai nggak ada manfaatnya gitu. Nah, ibarat Allah, keledai nggak ada manfaatnya. Padahal tadi siapa yang mau naruh beban di punggung keledai? Keledainya sendiri naruh di punggungnya gitu. Enggak mungkin. Salah-salah dia juga. Tapi begitu keledainya keberatan, dicerca. Keledai nggak ada manfaatnya gitu, Masya Allah. Nah, ibarat Allah, maka oleh sebab itu ini diingatkan oleh Rasulullah, ya, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh sebab itu ibarat Allah, keadaan-keadaan hati yang seperti itu bisa saja terjadi pada diri ibu, ya. Karena ini majelis ibu-ibu yang saya contohkan ya ibu-ibu aja ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim, hati-hati keadaan hati ibu kalau lagi marah bagaimana mengendalikan lisan, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uritun nar, diperlihatkan kepadaku neraka. Faida aktsaru ahlihan nisa." Ternyata kebanyakan ahliha penduduknya adalah an-nisa. Kebanyakan penduduk neraka itu yang kenceng, Bu. Kebanyakan penduduk neraka itu biar sadar gitu loh, ya. Tentu kan ibu khawatir kan? Iya, betul. Pasti pengen tahu ini apa sebabnya, ini ngaji kok jadi masuk neraka gimana? Nah, lihat bukan masalah ngajinya, tapi bisa juga kalau ngajinya ngaji sesat ya. Subhanallah, Rasul kemudian menyatakan yakfurna, mereka telah kufur. Jadi wanita-wanita yang masuk neraka itu karena kufur. Kemudian ada sahabat yang nanya, ayakfuruna billah, apakah mereka itu wanita yang masuk neraka itu karena kufur kepada Allah? Maka kemudian Rasulullah menyatakan yakfurnal ashir, mereka kufur kepada suami. Loh, kufur kepada suami itu yang seperti apa? Wa yakfurnal ihsan, mereka menutupi kebaikannya, kebaikan suaminya. Menutup itu gimana, Bu, maksudnya? Gak nganggep kebaikan suaminya, ya. Gak ngetok nih gitu loh. Gak ngetok nih kebaikan suaminya. Tapi ada sebabnya, Bu. Ini kenapa kok wanita sampai nutup kebaikan suaminya? Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW, lau ahsanta ila ihdahunna dahr, sekiranya suaminya itu telah berbuat baik kepadanya sepanjang tahun. Sepanjang tahun itu bukan gambaran 12 bulan, ya. Maksudnya lama suaminya sudah berbuat baik kepada istrinya itu, ya. Sudah membahagiakannya lama. Summa ra'at minka syai'an, tiba-tiba istri itu melihat satu keburukan pada suaminya. Sudah lama dibahagiakan, sudah lama suaminya berbuat baik pada dirinya, tahu-tahu istrinya menemukan satu keburukan pada suaminya. Nah, disinilah pemicu wanita itu nggak bisa mengelola lisannya, tidak bisa memelihara lisannya, tidak bisa menjaga lisannya. Qalat, kemudian dia wanita itu bicara, ma ra'aitu minka khairan qattu, ya. Tidak ada kebaikan yang aku lihat pada dirimu. Nah, Masya Allah, tidak ada kebaikan yang aku lihat pada dirimu. Nah, terus selama ini apa? Ketutup oleh rasa amarahnya,
disebabkan melihat satu keburukan pada suaminya. Ini namanya adil apa enggak? Enggak adil, ya. Tetap kebaikan harus diakui, tapi ungkapan yang keluar dari lisan sang istri ini menunjukkan dia kufur kepada kebaikan suaminya. Dia menutup kebaikan suaminya gara-gara apa, Bu? Dia melihat satu kesalahan pada diri suaminya. Nah, saudaraku seiman, maka oleh sebab itu berhati-hatilah. Ya. Meskipun kita itu dalam kondisi marah, hendaklah kita kendalikan lisan kita. Ada satu riwayat, ya, di mana keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berduka. Berduka itu identik hati kita lagi suasananya lagi nggak enak aja, ya. Di riwayat ini lagi berduka Rasulullah. Berduka karena apa? Berduka karena putra beliau meninggal, yang namanya Ibrahim, ya. Ketika putra beliau yang namanya Ibrahim itu meninggal, maka Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah, ya, radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau menangis?" Nah, sahabat juga heran juga, kok Nabi kok nangis ya, gitu. Padahal jelas-jelas sebabnya ada. Sebabnya karena Rasulullah itu lagi melihat putranya meninggal, ya. Maka kemudian Rasulullah menjawab, "Iya, Ibnu Auf, betul, wahai Ibnu Auf, aku menangis maksudnya. Sesungguhnya ini, maksudnya sesungguhnya itu apa? Tangisku ini maksudnya, ya. Tangisku ini adalah tanda kasih sayang." Nah, di sinilah wajar walaupun laki-laki nangis karena ditinggal oleh anaknya. Baik, Ibu rahmatullah. Sekali lagi, tidak ada tempat kita untuk berlindung, tidak ada untuk tempat mengadukan berbagai persoalan, menyerahkan segala urusan kecuali kepada Allah Rabbul Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri bersama dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teriring salam untuk keluarga semua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.